Jemaah Masjid Nurul Ihsan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mari kita memuji Allah. Begitu banyak kesempatan, kesehatan yang Allah berikan. Kita masih bersyukur bisa beribadah. Kita bersyukur masih bisa meringankan langkah. Kita memujinya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari sama-sama kita awali pertemuan ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau tidak salah kita berada pada hari yang ke-24. Dan juga peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini adalah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis Palestina menuju ke Masjidil Haram. Nanti kita ceritakan kronologi dan sebab. Tetapi ibu-ibu yang di Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan peristiwa apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini peristiwa yang besar dalam sejarah, karena tidak ada satupun manusia dan nabi-nabi sebelumnya di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj itu tidak terjadi dengan begitu saja. Karena ada hal yang terbesar yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ujian kematian. Orang yang sangat berjasa di dalam membantu perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini besar sekali jasanya di dalam perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya, hartanya, untuk Rasulullah di dalam berdakwah. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak berani untuk menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak berani? Karena mereka segan dengan Abu Thalib. Abu Thalib ini kenapa disegani? Karena dia anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu anak Hashim. Hashim tu anak Abdi Manaf, Abdi Manaf tu anak Qusay, Qusay tu anaknya Kilab, Kilab tu anaknya Lu'ay, Lu'ay anak Murrah, Murrah tu anaknya Adnan, cucu cicit dari Ismail, anaknya Ibrahim. Bisa diulang tak? Sama saya pun tak dapat nak ulang. Mereka mulai melakukan siasat, mulai mereka berani untuk menentang Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Bahkan mereka tu ada yang berani meletakkan tanah di atas kepalanya Rasulullah. Begitulah mereka berani. Tapi yang membuat Rasulullah ini sedih, bu, pamannya mati dalam keadaan kafir, itu yang membuat sedih. Belum selesai, bu, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW kematian pamannya. 2 bulan setelah pamannya meninggal pula istrinya Khadijatul Kubra. Dua-dua tempat bergantung, dua-duanya patah.
Coba, begitulah rasa tahun itu disebut dengan tahun kesedihan yang dikenal dengan tahun Amul Hazni, tahun duka cita. Nah, makanya ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi mulai untuk mencari lokasi dakwah yang baru. Karena orang-orang Mekah memang tidak menerima, bahkan mereka sudah menjadi-jadi semena-mena terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bergeraklah dari kota Mekah menuju ke arah Taif yang perjalanannya itu sekitar 60 mil. Kalau naik bus itu Bu lebih kurang 2 atau 3 jam baru sampai ke Taif. Coba bayangkan. Nah, makanya ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Taif inilah Bu 10 hari Rasulullah berada di sana, masuk kampung, keluar kampung, dari rumah ke rumah berdakwah. Tetapi apa yang mereka dapatkan Bu? Mereka sama saja dengan orang-orang yang ada di Mekah. Bahkan mereka tuh mengatakan kepada Rasulullah, Muhammad, seharusnya bukan engkau yang diangkat menjadi Rasul. Yang harus menjadi Rasul itu orang yang sama derajatnya seperti Abu Lahab, Abu Sufyan, seperti Umayyah. Itu yang harusnya, bukan engkau. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka melempari Nabi dengan kotoran, dengan sampah, dengan batu sampai mengeluarkan darah. Mereka usir Nabi sejauh 3 mil. Artinya mereka menolak Nabi. Nah, disitulah Rasulullah SAW dalam keadaan terluka, bertambah lagi rasa sedih yang menimpa. Akhirnya Nabi berdoa. Di sebalik bukitlah Nabi berdoa. Apa kata Rasulullah? Ya Rabbi, ilaika ashku du'fa quwati. Ya Allah, kepadamulah aku serahkan tanda kelemahanku ini ya Allah. Akhirnya Bu, turunlah malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, engkau tinggal tunjuk saja mana gunung yang besar. Aku cabut gunung itu, ku lempar kepada penduduk Taif itu semuanya biar musnah yang telah menghinamu. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Aku berdoa kepada Allah semoga anak cucu dari mereka nanti satu saat beriman kepada Allah. Ternyata Bu, sekarang Taif itu mayoritasnya orang-orang Muslim semuanya. Dan kalau kita datang ke sana Bu, mereka tidak mau ada berita miring yang akan terdengar. Makanya dahulu Rasulullah datang ke Taif itu dilempar dengan batu, dengan kotoran, dengan sampah. Itu satu penghinaan. Tetapi ketika kita sekarang berkunjung di sana Bu, mereka kadang sambut kita dengan luar biasa. Ada mereka tuh mempunyai buah-buahan itu Bu, mereka sedekah dengan kita. Itu ada buah semangka Bu, macam buah labu di tempat kita. Panjang-panjang semangkanya. Lalu mereka potong, haji ta'al, diberikan sedekah kepada kita makan buah. Jadi begitulah mereka ingin supaya tamu-tamu itu dimuliakan dan dihormati. Makanya ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Taif sekarang itu sumber buah-buahan, sayur-sayur segar semua di sana. Makanya Taif itu sama dengan daerah kita Bu macam di Bukit Tinggi dingin. Subur-subur di sana. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkat dari doa Rasulullah juga. Nah, ketika Nabi dalam keadaan terluka, akhirnya Bu, Nabi itu menyandar di sebuah batu dan batu itu melunak. Batu itu seperti roti melunak Bu. Itu membekas telap sikunya Rasulullah, maka sekarang dijadikan tempat masjid. Masjid namanya Masjid Ku namanya. Kalau di Taif itu namanya Masjid Ku. Kenapa? Artinya siku. Nah, ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah dalam keadaan terluka, dalam keadaan sedih, di situ tak ada orang yang mau beriman. Ada seorang budak dari hamba sahaya itu Bu sebagai pekerja kebun lah. Dia budaknya seorang Yahudi.
Maka ketika dia melihat ada seseorang yang dalam keadaan terluka, lalu dia membantu Rasulullah ini. Dia tanya, kamu ini siapa? Dari mana? Kok begini? Lalu Rasulullah ceritakan, saya ini Rasulullah. Kalau memang engkau seorang Rasul, tolong ceritakan kepadaku kisah Nabi sebelum-sebelumnya. Akhirnya Rasulullah ceritakan kepada budak ini. Akhirnya budak ini beriman kepada Allah, masuk Islam, namanya Adas. Nah, Adas inilah Bu yang memberikan makanan anggur dan juga kurma kepada Rasulullah ketika Nabi dalam keadaan terluka. Maka sekarang diabadikan itu Bu. Ada tempat satu perkebunan dan juga ada masjid Adas namanya. Jadi alhamdulillah kami kemarin membawa jemaah ke Taif itu kami bisa menunjukkan inilah tempat Nabi menyandarkan tubuhnya menjadi batu dan menjadi masjid Kuk namanya, masjid Siku. Dan kebun itu memang sudah tidak ada lagi Bu, cuma gersang aja sudah di tembok. Nah, Adas inilah yang termasuk menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membacakan Al-Qur'an di kebun itu, akhirnya ada juga utusan yang Allah kirim, bukan dari golongan manusia tapi dari golongan jin. Jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu, ternyata jin itu juga beriman kepada Allah. Jadi Bu, di dalam Al-Quran itu juga ada surat jin. Jadi jin itu ada jin kafir, ada jin Islam. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata jin, kami mendengarkan Al-Quran itu sangat menakjubkan. Ketika dibacakan Al-Quran, itu kata jin Al-Quran itu sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Jadi kalau ada orang kita, Bu, orang Islam, mendengar Al-Quran yang dibaca menguap-nguap, mengantuk-ngantuk, itu lebih parah daripada jin itu. Itu harus diruqyah itu. Tapi tak di sini tuh, Bu. Akhirnya karena tidak banyak orang yang mau menerima dakwah Rasulullah di Taif itu, Nabi akhirnya kembali ke Mekah dalam keadaan hati yang sangat sempit, sedih. Tetapi malam itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu membelah dada Rasulullah yang kedua kalinya. Ya, pertama kali dada Rasulullah itu dibelah ketika diasuh oleh Halimatu Sa'diyah ketika di Bani Sa'ad, usia Nabi lebih kurang 4 tahun. Ketika dia sedang bermain dengan kawan-kawannya. Nah, ini pembelah dada yang kedua ini, dan dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam karena Allah ingin memperjalankan hambanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dadanya dibelah, akhirnya Allah telah mempersiapkan kendaraan yang akan dinaiki oleh Rasulullah. Kendaraannya itu yang kita kenal dengan buraq. Buraq ini kecepatannya seperti kilat, Bu, ya. Yakadul barqu yaqtafu absarahum. Hampir-hampir barqun itu, buraq itu menyambar mata mereka. Jadi kecepatan buraq itu adalah seperti kilat. Nah, mulailah Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang biasa kita baca surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau naik onta itu 1 bulan. Nah, ini hanya dalam suatu malam. Menurut riwayat, sebelum Rasulullah SAW sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi itu berhenti di tempat yang pertama, Baitul Lahmim, di tempat lahirnya Isa bin Maryam. Ya. Yang kedua, Nabi berhenti di Bukit Tursina, di mana tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Kenapa Rasulullah berhenti di sini? Ternyata terbukti, Bu, di dalam Al-Quran yang sering kita bacakan. Mungkin ibu-ibu hafal ayat ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun
wa turi sinin wa hadzal watin, demi buah tin. Allah bersumpah dengan buah tin. Buah tin itu di mana tempatnya? Di Irak. Wa zaitun, Allah bersumpah dengan buah zaitun. Buah zaitun itu di mana? Di Syam, Palestina. Wa turi sinin, Bukit Tursina. Bukit Tursina itu di mana? Di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman. Negeri aman itu di mana? Di kota Mekah. Mengapa Allah bersumpah dengan 4 kota ini? Ternyata 4 kota inilah tempatnya Allah menurunkan para rasul-rasulnya. Allah turunkan Nabi dan Rasulnya di 4 kota ini. Yang pertama, Watin. Allah bersumpah dengan buah tin. Buah tin itu di mana? Di Irak. Siapa Nabi yang diutus dari Irak itu? Adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena kapalnya Nabi Nuh itu mendarat di atas bukit tinggi. Bukit Judi. Bukit Judi itu di Irak. Nabinya adalah Nabi Nuh. Kapalnya mendarat di atas bukit Judi. Yang kedua, wazaitun. Allah bersumpah dengan buah zaitun. Buah zaitun itu di mana? Di Syam, Palestina. Rata-rata semua nabi dari Bani Israel itu diturunkan di Syam, Palestina, diakhiri oleh Isa bin Maryam. Jadi ibu-ibu, minyak zaitun itu aslinya memang dari Palestina. Jadi ibu-ibu nanti kalau beli minyak zaitun itu memang dari aslinya adalah Palestina. Itu luar biasa, Bu. Kegunaannya minyak zaitun itu bisa digunakan untuk masak, bisa untuk obat batuk diminum, Bu, begitu saja. Biasanya 1 sendok dicampur jeruk nipis, yang batuk tak sembuh-sembuh itu ya 1 sendok aja, jangan 1 botol. Nah, bisa juga minyak zaitun itu digunakan untuk luluran, urut-urut, bisa juga untuk masker wajah, usia 71 nampak 17. Nah, tapi bertahannya cuma 4 jam cumanya, Bu. Jadi mohon maaf ya. Nah, itu memang minyak zaitun dari Palestina. Ya, wa turi sinin. Allah bersumpah dengan bukit Tursina, tempatnya Nabi Musa menerima kitab Taurat. Bukit Tursina itu di mana? Di Mesir. Karena Fir'aun itu di Mesir. Dan yang keempat adalah wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman. Negeri yang aman itu adalah kota Mekah. Allah bersumpah di dalam Al-Quran juga dalam surat Ali Imran. Allah katakan, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke rumahku, Baitullahku, aminah, maka dia akan aman. Siapa Rasul yang diutus? Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Irak, Syam, Mesir, dan kota Mekah. 4 kota ini, Bu, ya, para Nabi dan Rasul Allah utus. Kota Pekanbaru belum masuk. Nah, ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, setelah Nabi sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, Rasulullah itu mengikat kendaraan buruknya tadi di tiang masjid di luar. Karena, Bu, sekarang ini Masjidil Aqsa itu ada tiang, tapi dijadikan orang-orang Yahudi itu sebagai dinding ratapan. Jadi orang-orang Yahudi yang merasa dirinya banyak dosa, kalau pergi ke dinding ratapan itu meratap-ratap, dosanya akan dihapuskan. Padahal dinding itu adalah di mana Rasulullah mengikat kendaraan buruknya waktu peristiwa Isra Mi'raj. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, mengapa Rasulullah mengikat kendaraan buruknya? Kan itu kendaraan tak mungkin lari. Kan itu kendaraan kan memang sudah menjadi kendaraan yang Allah siapkan untuk Rasulullah perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya kan? Tak mungkin kendaraan itu lari, binatang itu lari. Makanya Rasulullah ini mengajarkan kepada kita tentang tawakal, Bu. Karena ilmu tawakal itu, apa arti tawakal, Bu?
Kita tidak boleh berserah diri saja, Bu. Harus ada usaha. Ya enggak? Ibu datang dari rumah ke masjid, ada yang pakai Honda. Ibu letakkan kunci Honda di situ, udah tawakal aja lah. Bisa gitu? Enggak, harus dikunci dulu. Setelah dikunci baru berdoa. Kalau seandainya berdoa, serahkanlah kepada Allah. Kalau memang hilang tapi kita sudah ada usahanya. Ya enggak? Jangankan letak kunci di luar dekat Honda. Sedang berkunci aja Honda hilang. Nah, makanya Nabi ajarkan kepada kita, tawakal itu harus diawali dengan ikhtiar. Harus diawali dengan usaha dulu. Berusaha, berdoa, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin ada orang berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, bisa bangun rumah, bisa punya kendaraan. Kalau tak usaha dapat enggak? Enggak. Ada orang-orang berdoa, ya Allah berikanlah kami anak. Kalau tak kawin dapat enggak? Jadi harus ada ikhtiar dulu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mau belajar ilmu tawakal ini, Bu, yang harus kita contoh adalah burung. Burung ini, Bu, tidak sekolah. Burung ini tak butuh ijazah. Burung ini dia tidak punya lahan pekerjaan, tapi tawakalnya luar biasa. Burung ini dia kalau pergi cari makan, dia perginya pagi-pagi, pulangnya sore. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Siapa yang telah memberikan rezeki kepada burung? Allah. Kenapa? Burung dia tak tahu rezekinya ada di mana, tapi rezekinya tahu di mana burung itu. Makanya Bu, kita contohlah dengan burung itu, ilmu tawakal luar biasa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, burung itu kalau cari makan dia perginya pagi-pagi, dan dia kalau pergi itu beramai-ramai, berkawan-kawan, berombong-rombong, berkoloni kalau cari makan. Kalau salah seekor burung dapat makan, dia akan berkicau panggil kawan-kawannya makan sama-sama. Itulah Bu, bedanya burung dengan kita. Burung kalau dapat makan dipanggilnya kawannya makan sama-sama. Kalau awak, awak ni itulah Bu, kalau dapat rezeki makan surang diam. Tapi kalau tak ada duit baru berkicau. Macam mana ni Bu, dah 2 bulan tak dapat duit arisan kan ya? Nah, ini banyaknya dibayar. Itulah kita ni Bu. Kita ni paling suka berkeluh kesah. 2 bulan tak hujan, sibuk minta hujan. Seminggu hujan tak berhenti, minta berhentikan hujan. Jemuran tak kering lah, rumah banjir lah. Itu kita itu. Makanya contohlah Bu, burung. Burung tu kemana-mana tak bawa ATM. Kita kemana-mana ada je ATM kan. Itulah Bu, contohlah. Kalau belajar ilmu tawakal, contohlah burung. Nah, di Masjidil Aqsa inilah Bu, ketika itu Rasulullah SAW disuguhkan 2 minuman. Minuman yang diberikan oleh malaikat Jibril itu pertama susu, yang kedua arak. Tapi Rasulullah mengambil susu. Meskipun arak waktu itu belum diharamkan, tapi Rasulullah mengambil fitrahnya adalah susu. Nah, Masjid Aqsa ini Bu, adalah masjid kiblat yang pertama Rasulullah SAW 3 tahun sebelum hijrah. Jadi Nabi itu sebelum hijrah, peristiwa Isra wal Mi'raj, menyebut perintah solat yang 5 waktu. Nabi ini sudah solat Bu, tapi cuma 2 waktu. Solatnya habis sore, maghrib, atau dengan habis waktu subuh Bu ya. Jadi 2 waktu pagi dengan sore saja. Solatnya cuma 2 rakaat. Kiblatnya mana? Ke Baitul Maqdis ini, ke Palestina. 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Dan sesudah hijrah pun 17 bulan Nabi di Madinah, meskipun sudah solat 5 waktu, tapi Bu, di Madinah Nabi masih menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. 17 bulan. Berarti setahun 5 bulan Nabi menghadap ke Palestina itu. Makanya Nabi Bu berdoa kepada Allah itu Bu, karena dia dicemei orang-orang Yahudi. Coba lihat tuh Muhammad, katanya Tuhannya lain, yang disembah lain, tapi arah menyembah tuh kepada kita. Mudah-mudahan nanti dia kembali ke agama kita yang lama. Maka di situ Nabi menghadap ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Nabi berdoa, ya Allah, tunjukkan di mana kiblat yang sebenarnya.
falan walli wajhaka falan wan naka kiblatan tardaha. Mana sebenarnya kiblatnya Allah? Maka Allah balas dengan wahyu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, kalau dulu Bu arahnya ke Palestina, sekarang ke Masjidil Haram. Makanya Bu di masjid di Madinah tuh ada namanya Masjid Kiblatain. Masjid dua kiblat. Itu kalau kita masuk, biasanya saya bawa jemaah masuk ke Masjid Kiblatain itu arah kiblat sekarang ini kan Masjidil Haram. Kiblat yang lama berbelakangan. Nah, kalau sekarang kita nih arahnya ke Syam, itu Bu pintu belakang itu di atas pintu itu ada gambar sejadah. Itu arah kiblat yang lama. Maka dibuat dua menara, satu menara ke Masjidil Aqsa, satu menara ke Masjidil Haram. Maka disebut dengan Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Kapan pemindahannya? Waktu solat asar. Maka pindahlah kiblat itu selama 17 bulan Nabi sudah berada di Madinah, barulah kiblat itu berpindah kembali ke Masjidil Haram. Nah, ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan peristiwa Isra, perjalanan dari Masjidil Haram, dan peristiwa yang dialami Nabi dari sampai ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya Mi'raj, naik Nabi ke langit. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah SAW itu naik ke langit itu melewati Masjidil Aqsa? Kenapa tidak harus lewat dari Masjidil Haram saja? Tidak, dari Masjidil Haram tembak aja ke langit, kan begitu. Nah, ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masjid Aqsa ini, Palestina ini adalah arah di mana pintu langit. Jadi kalau naik ke langit itu harus melewati Palestina dulu. Karena pintu langit itu arahnya dari Palestina. Di situ. Maka langsung naik tembak dari Palestina ke langit. Nah, disitulah Nabi setiap langit-langit itu ada penjaganya itu, Bu. Malaikat yang menjaga langit. Nah, di langit pertama itu malaikat Jibril mengetuk pintu langit dengan mengucapkan, ketika dia ketuk, malaikat yang penjaga itu bertanya. Kata malaikat yang menjaga itu, man, siapa? Ana Jibril. Man huwa ma'ak? Siapa yang bersamamu? Dia yang bersamamu Jibril. Dia huwa Rasulullah Muhammad. Qad uhiya ilai, apakah dia sudah diutus? Sudah. Barulah pintu langit itu dibuka. Nah, disitulah Bu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Kalau dijadikan meter, satu hasta itu setengah meter, Bu. Jadi kalau 60 hasta, berapa meter? 60 hasta setengahnya berapa meter? 30 meter. Nah, lebarnya 7 hasta. Jadi 3,5 meter. Itu bingung tukang jahit baju tuh. Cuman nak bikin baju 3,5 kali 30 meter. Ya kan? Kok tinggi betul Ustaz? Kenapa kita kecil-kecil? Yang kecil-kecil jangan bersedih hati. Besok kalau masuk surga tinggi kita sama dengan Nabi Adam. Nah, insya Allah kalau masuklah. Nah, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, salim ala abi. Ucapkan salam kepada bapakmu. Di situ Nabi mengucapkan assalamualaikum ya Adam. Waalaikumsalam warahmatullah. Marhaban bin Nabi saleh wa bani saleh. Selamat datang Nabi yang soleh dan anakku yang soleh. Di situ Nabi Adam, Bu, menangis melihat Rasulullah dan tersenyum melihat Rasulullah. Kenapa menangis? Karena dia melihat ada ruh sebelah kiri Rasulullah itu, yang sebelah kiri itu masuk neraka anak keturunannya. Yang sebelah kanan tersenyum karena ada ruh-ruh keturunannya yang masuk surga. Artinya tidak semua dari Bani Adam itu masuk surga dan tidak semua ke neraka. Dan naiklah Nabi ke langit kedua, bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, dan Nabi juga mengucapkan salam. Naiklah langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf ini Nabi yang paling ganteng.
Manusia yang paling ganteng di muka bumi itu mewakili setengah ketampanan Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah ganteng, tapi setengahnya diwakilkan kepada Nabi Yusuf. Jadi nama Yusuf itu ganteng-ganteng. Nah, dan wanita yang paling cantik di muka bumi siapa, Bu? Nah, wanita yang paling cantik itu Sarah. Sarah itu yang mewakili setengah kecantikan Hawa. Hawa itu dah cantik. Jadi mewakili setengah kecantikan itu Hawa itu adalah pada Sarah. Itu bukan Marilyn Monroe. Jadi memang Sarah. Nah, langsunglah Nabi naik ke langit keempat. Di situ Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini satu-satunya Nabi yang diwafatkan di langit. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini ceritanya begini. Nabi Idris ini paling rajin sholat malam, paling rajin puasa, teman dekatnya Jibril, dan dia juga punya cita-cita. Nah, apa cita-cita Nabi Idris? Nabi Idris ini dia punya cita-cita pengen bertemu dengan malaikat maut. Kira-kira kita ada nak cita-cita bertemu dengan malaikat maut? Ya? Mau tak mau ketemu juga, Bu. Akhirnya, Bu, Nabi Idris ini bertanya dengan Jibril. Jibril, ya, bawalah aku bertemu dengan malaikat maut. Ngapain? Enak, aku pengen tanya. Mau tanya apa? Kira-kira umurku tuh masih lama enggak? Kan gitu, Bu. Memang kalau sempat bertanya, kalau tak sempat, coba bawalah aku pengen bertemu dengan malaikat Israel. Akhirnya, Bu, Jibril bawalah Nabi Idris ke langit. Pas di langit keempat, rupanya ketemu pula dengan Israel. Diselisih jalan mungkin dekat lampu merah lah mungkin kan. Akhirnya malaikat Jibril tanya, Israel, ngapain kamu di sini? Apa kata Israel? Aku dapat perintah dari Allah untuk mencabut nyawanya Idris. Aku heran, Idris kan di bumi, ngapain aku di sini kan gitu. Oh tidak, kata Jibril, Idris ada bersamaku sekarang. Mana dia? Nih, ada dekat pundakku ini. Tak sempat bertanya tu, Bu. Kenapa? Israel itu langsung melaksanakan perintah Allah, langsung cabut. Tak sempat lagi nak bercakap, Bu. Begitulah, Bu. Jadi kita ni mau tak mau besok ketemu juga dengan malaikat maut. Kalau memang sempat bercakap tak apa-apa kan? Ini. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langit keempat naiklah Nabi ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini sebenarnya dia tidak nabi, Bu. Dia ni abangnya Musa. Musa yang minta kepada Allah, abangnya juga diangkat menjadi rasul, menjadi nabi. Kenapa? Karena Nabi Harun ini, Bu, dia kalau ngomong fasih, orator, pembicaraannya jelas. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini kalau ngomong pelat, telo, cadel. Nah, kenapa bisa begitu? Karena masa kecilnya Nabi Musa ini kan makan bara api, Bu. Ceritanya kan waktu masih bayi kan, dia kan dijaga oleh istrinya Firaun. Ibu kenal Firaun, Bu? Nah, Firaun ini, Bu, meskipun dia kejam dengan anak kecil, sewaktu Nabi Musa berada di rumahnya, mungkin geram juga lah nengok bayi itu kan. Nah, waktu Nabi Musa sendiri, ketika Asia mungkin di belakang, Firaun ini mencari waktu ditimang-timang lah, dia kan bayi nang-ninang. Sekali Musa tarik jenggotnya, tak terpelanting Firaun, Bu. Kok bisa, Ustaz? Ternyata, Bu, Nabi Musa ini masih kecil, Bu. Tenaganya seperti orang dewasa. Karena saya pernah baca riwayatnya, ketika dia main dengan anak-anak, pernah dia tinju budak tu, mati orang tu, Bu. Begitu kekuatan Nabi Musa itu. Sehingga ketika Firaun ditarik sampai terjatuh, mengamuk Firaun, Bu. Apa kata Firaun? Inilah bayi yang aku lihat dalam mimpiku yang akan menghancurkan kekuasaanku. Akhirnya Firaun diambilnya pedang, mau ditebasnya leher Nabi Musa masih kecil itu, Bu. Ketika dia mengangkat, datang Asia. Berhenti, kata Asia. Langsung selepas pedang Firaun. Coba bayangkan, Bu.
Sekejam-kejamnya Fir'aun paling takut dengan istri rupanya. Jadi kalau ada suami ibu takut dengan ibu, Fir'aun lah tuh. Nah, akhirnya datang Asia. Kamu mau membunuh bayi ininya? Apa kata Fir'aun? Terjatuh aku tadi Asia. Mana mungkin dia masih bayi sudah berakal. Dia kan tak tahu apa-apa. Kan? Dia kan masih bayi. Kamu tak nampak tadi Asia terjatuh aku dibikinnya. Dia dah berakal nih. Tak percaya aku. Kalau kau tak percaya, yuk kita buktikan. Kita uji dia. Ini roti, ini bara api. Kalau roti itu dimakan, berarti dia sudah berakal dia. Aku sembelih leher dia. Tapi kalau bara api yang dimakan, berarti dia belum berakal. Ternyata disitulah Bu, Nabi Musa Allah arahkan untuk memakan bara api. Disitulah lidahnya terbakar. Maka ngomongnya pelat. Maka Nabi Musa kalau berhadapan dengan Fir'aun dia selalu baca doa. Apa doanya? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi ibu-ibu kalau tak terbiasa ngomong di depan orang, Bu, baca doa ini dulu. Ya, supaya ngomong ibu lancar. Jangan-jangan ibu nanti tak bisa ngomong, berpidato, hilang konsentrasi, doa tak baca, yang dibaca amma ba'du. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, naiklah Nabi ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, Bu. Di situ Nabi Musa cemburu. Apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, umatku besar-besar tapi sedikit yang mau beriman, sedikit yang masuk surga. Sementara umatmu kecil-kecil tapi yang paling banyak masuk surga dan pertama kali masuk surga. Di situ Nabi Musa cemburu dengan Rasulullah. Akhirnya naiklah Nabi ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang menyandar di Baitul Ma'mur, tempat ibadah para malaikat. Ini Bu, tempat ibadah tawafnya malaikat itu adalah Baitul Ma'mur. Kenapa Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur itu? Karena Nabi Ibrahim lah yang membangun, merenovasi kembali bangunan Ka'bah tersebut. Makanya ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, wajahnya Nabi Ibrahim itu dan mirip dengan Rasulullah itu mirip dengan Nabi Ibrahim. Kenapa kok mirip? Atuknya. Nah, setelah itu naiklah Nabi ke Sidratil Muntaha. Disitulah Nabi tidak ditemani oleh lagi malaikat. Kenapa? Muntaha ini Bu, batas akhirnya. Disitulah sampai ke ilmu terbatasnya. Ilmu manusia, ilmu jin, ilmu malaikat. Sampai di situ saja. Tapi Rasulullah dimuliakan oleh Allah untuk bertemu dengannya. Disitulah Allah perintahkan untuk menurunkan wahyu langsung perintah solat yang 5 waktu itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya perintah solat ini langsung Allah turunkan wahyu. Karena kalau perintah yang lainnya itu berdasarkan perintah malaikat Jibril. Tapi perintah solat tidak. Maka solat ini bagi kita itu sangat wajib, sangat penting. Jangan kita tinggalkan. Rasulullah itu Bu, apa kata Aisyah? Azan dikumandangkan. Aku tidak seperti mengenal Rasulullah itu. Kenapa? Karena dia tak peduli Bu. Mau itu presiden, mau itu menteri, mau pejabat sekalipun. Kalau azan sudah dikumandangkan, Rasulullah itu meninggalkan urusan dunianya. Coba, makanya kalau kita tengok di kota Mekah itu Bu, di Madinah juga, kalau azan sudah dikumandangkan tutup semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung matikan lampu, orang papap, kita mau belanja, ba'da solat, haji ba'da solat. Sesudah solat kalau nak belanja. Kita sedang makan nih Bu, orang azan dimatikannya, ditutupnya, rukunnya ditutup, makanlah, tapi kita tidak diusir. Kita tidak disuruh solat Bu, tapi mereka menghargai waktu, menghormati azan itu. Silakan kalian mau solat, silakan kalian mau makan, silakan. Tapi dia tidak boleh ada transaksi jual beli. Tidak boleh melayani orang mau beli itu tidak boleh lagi. Nah, makanya Bu, betul-betul mereka itu Rasulullah dan para sahabat kalau azan itu mereka itu sangat luar biasa menghargai ketika azan dikumandangkan. Coba ibu bayangkan Bu, kalau ibu ada kawan dekat setiap hari kenal, tiba-tiba ibu lewat di depan kawan ibu tuh, iya enggak? Kawan ibu manggil berkali-kali, tapi ibu cuek, lewat aja. Apa perasaan ibu kalau ibu manggil di depan kita tuh, buat pura-pura tak tahu dia? Apa perasaan ibu?
Hah? Tersinggung kita. Apalagi Allah. Allah memanggil kita cuek, coba. Kita buat tak tahu aja. Maka sahabat-sahabat ini, Bu, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar itu kalau azan sudah dikumandangkan, dia memang harus cepat datang ke masjid supaya dapat saf yang paling depan. Itu Abu Bakar itu. Kalau dia terlambat, Bu, kalau terlambat sholat, ternyata dia dapat saf nomor 2, dia berani taruhan dengan orang yang di depan. Kenapa? Geng, cenglah kita, yuk. Kamu di belakang, biar saya di depan. Bayarlah. Mau bayar berapa? 1 M, dibayarnya Abu Bakar itu, Bu. Kenapa? Karena mereka mementingkan saf yang paling depan sekali. Kita enggak. Kalau sholat yang dicari saf yang di belakang. Ya kalau perlu tiang-tiangnya. Ini untung aja majlis taklim kan. Majlis taklim suruh ke depan, malas bergerak. Tapi tak di sini loh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gitu, Bu. Sahabat Nabi, Bu. Nih, yang meninggal wajar tuh cuma Abu Bakar karena sakit. Tapi Umar, Utsman, Ali itu dibunuh. Sampai-sampai Umar pernah jadi imam sholat subuh, Bu. Itu ketika rakaat pertama itu, ada seorang Abu Lulu Al-Majusi membawa pisau, ditusuknya dari belakang berkali-kali, Bu. Sehingga Umar itu terjatuh dan pingsan. Tapi dia nggak mati, tapi pingsan ketika itu sahabat bawa pulang. Disitulah sahabat bingung bagaimana cara membangunkan Umar. Nah, di situ kata kawan, coba kita azankan. Umar nih kalau mendengarkan azan mudah-mudahan dia bangun. Sekali diazankan, Bu, langsung terbangun Umar. Coba bayangkan. Orang yang dalam keadaan berluka, darah banyak, dalam keadaan pingsan, mendengar azan bisa bangun. Kenapa? Karena mereka pentingnya suara azan itu. Akhirnya, Bu, coba bayangkan apa kata Umar. Apakah aku sudah sholat? Belum, Umar, kau belum sholat. Disitulah Umar sholat dalam keadaan terluka. Coba bayangkan. Orang yang sudah biasa mendengarkan azan, dalam keadaan pingsan bisa terbangun. Kalau kita macam mana? Dengar azan subuh, bertambah pingsan awak lagi kan. Orang azan subuh, solatu khairum minan naum, awak balikkan selimut, apalagi cuaca dingin. An-naum khairum minas sholah katanya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi juga diperjalankan oleh Allah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi diperlihatkan surga dan juga neraka. Akhirnya Nabi bisa mencium aroma surga yang wangi. Jibril, ini wangi apa? Kalau itu wangi kuburannya Masyitah. Kok bisa kan? Kuburannya sudah di bumi. Kok bisa sudah sampai di surga? Begitulah, Bu. Allah memuliakan orang meskipun kuburannya masih di bumi. Tapi sudah sampai di surga. Ini akibat dari Masyitah ketika menyisir rambut anaknya Firaun. Ketika sisirnya terjatuh, Masyitah mengambil dengan ucapan Bismillah. Kata anak Fir'aun, Masyitah, yang kau sebut tadi Bismillah itu siapa? Allah itu siapa? Apakah dia bapakku? Oh enggak, Allah itu Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Dilapor kepada Fir'aun. Akhirnya mengamuk Fir'aun. Masyitah, betul kamu tadi menyebut Allah? Ya. Apakah dia diriku? Bukan. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu juga. Oh, kamu tahu tak resikonya apa? Kamu akan dibunuh, terserah. Akhirnya Fir'aun dimasaknya minyak, digorengkan Masyitah itu dengan keluarga anaknya. Coba bayangkan, Bu. Bau gosong Masyitah di bumi, tapi harum di surga. Kenapa? Karena Masyitah tidak mau dia korbankan akidah demi dunia ini. Jangan coba-coba kita korbankan akidah demi dunia, Bu. Lalu Nabi mendengar ada bunyi kaki yang berjalan. Jibril, kok kedengaran ada orang yang berjalan di surga? Itu bukan orang, tapi sendalnya Bilal. Kok bisa sendal Bilal udah sampai duluan? Ketika ditanya Nabi di bawah, Bilal, aku mendengar bunyi sendalmu di surga, apa yang kau lakukan? Apa kata Bilal? Wallahi ya Rasulullah, aku tak melakukan apapun kecuali aku selalu berwudu dan sholat. Batal wudu, sholat. Batal wudu, sholat. Bayangkan, Bu, hanya amalan itu saja yang dilakukan Bilal, menjaga wudhu dan sholat wudhu. Sendalnya sudah sampai di surga duluan. Kalau sendal sudah sampai duluan, orangnya akan nyusul. Sendal kita sudah sampai belum? Ini sendal mahal-mahal dibeli tapi tak pernah dibawa ke masjid. Kenapa? Nah, itu pikiran awak itu.
Biar aja lah bu, kalau hilang sedekah aja lah. Kenapa bisa jadi sendal itu sampai ke surga duluan? Karena sudah dibawa melangkah ke masjid kan? Itu bu. Akhirnya Nabi juga diperlihatkan oleh Allah neraka. Luar biasa bu. Apa yang dilihat di neraka itu bu? Ada orang yang mencakar-cakar wajahnya dengan kukunya terbuat dari besi bu. Itu kenapa Jibril? Oh itulah orang yang suka menggibah. Orang suka mengadu domba, memfitnah. Ini dosa paling besar, ini dosa mulut nih bu. Sedikit-sedikit menggibah, sedikit-sedikit memfitnah. Itu nanti di neraka itu dia cakar wajahnya sendiri. Maka hati-hati, gara-gara lisan ini bisa masuk neraka. Tuh. Ada orang yang berenang di laut darah sampai di tepi, dimasukkan batu neraka ke dalam mulutnya. Itu kenapa Jibril? Ah, itulah orang yang di dunia suka makan riba. Hati-hati. Ada orang yang menganga mulutnya dimasukkan api. Itu kenapa Jibril? Ah, itulah orang yang suka makan harta anak yatim. Masya Allah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan Allah memperjalankan Rasulullah ini ingin membahagiakan, menghiburkan hati Rasulullah. Ketika hati Nabi dalam keadaan sempit, ketika turunlah dari Isra wal Mi'raj, kembali ke Mekah dalam hati yang lapang. Alam nasra laka sadrak. Lapang bu. Tadi sedih, sekarang sudah senang, bahagia. Kenapa? Karena Allah telah memperjalankan dan Allah memperlihatkan sebagian tanda kebesarannya. Rupanya bu, begitulah caranya. Ibu-ibu yang dalam keadaan stres, suntuk di rumah, obatnya satu, jalan-jalan. Memang itu salah satunya bu. Ustadz, ya kalau tangan kebas-kebas, tensi naik, itu kan agak kebas-kebas tuh. Obatnya satu, pergi ke toko emas. Sembuh tuh. Bu ya. Jadi kalau ibu kebas-kebas kasih tahu dengan suami, bangnya agak kebas-kebas nih. Nanti kalau dah dapat baru ibu dah agak ringan sedikit banget kan. Udah lama saya bercakap lah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum Isra dan peristiwa Mi'raj. Mudah-mudahan mengingat kembali kita bagaimana perjuangan Rasulullah, seorang manusia yang sangat dimuliakan. Tidak ada manusia yang lain kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan kita jadikan pelajaran ini pelajaran yang baik. Kita gunakan waktu kesempatan kita ini untuk memperbanyak ibadah, terutama ibadah wajib solat yang 5 waktu. Insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila mana ada kekurangan.